Wih, mantap. Ini koplingnya empuk banget. Wih, halus, mantap. Nah, ini getar-getarnya langsung hilang, udah nggak ada lagi getar-getarnya. Wih. Berjumpa lagi saudara-saudara di Rayuli Channel. Salam otomotif, kita doakan sehat selalu kita semua dan seisi rumah kita ya saudara-saudara ya. Amin ya. Dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke, video kali ini saudara-saudara saya mau bahas lagi mengenai kopling. Mobil manual ya, jadi kopling set. Kebetulan saya ada pekerjaan hari ini mau mengganti kopling set untuk mobilnya L300 diesel ya. Jadi mobil ini kenapa alasannya harus saya ganti kopling setnya, sekalian saya mau cek flywheel ya atau roda gila. Karena yang pertama mobil ini bermasalah kalau saat kita menginjak pedal kopling itu kaki kiri kita itu merasa pegal atau capek alias koplingnya itu berat. Itu masalah yang pertama yang dikeluhkan oleh pemilik mobil. Masalah yang kedua yang lebih parahnya lagi, pada saat mau oper gigi satu ya setengah kopling itu mesin dalam keadaan panas atau dingin itu bergetar. Jadi setengah kopling itu kopling tanggung istilah bengkel ya, itu getar redak di bodi mobil, jadi nggak enak. Terlebih-lebih lagi kalau pas masuk gigi mundur, nah itu benar-benar nggak enak. Jadi dua itu permasalahannya kenapa mobil ini harus saya cek dan mengganti sistem koplingnya ya. Nanti sebentar saya akan jelaskan apa penyebabnya, kenapa sampai mobil itu bergetar, kenapa juga pedalnya keras, dan bagaimana cara kita menganalisa kerusakan kopling atau sistem kopling pada mobil manual. Jadi tonton videonya sampai selesai saudara-saudara ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman sebagai pemilik mobil. Oke saudara-saudara, kita lanjutkan ya. Ini saya lepas terlebih dahulu dekrupnya ya, dan kita akan lihat kondisi kanvas koplingnya. Nah inilah kanvas kopling yang lama yang sudah saya lepas. Kemudian kita juga akan mengecek sistem bagian dekrup maksudnya ya, atau matahari. Nah, lalu di sini tengah-tengah ada bearing ya. Kalau untuk mobil L300 jangan sampai bearingnya macet. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada saudara-saudara ya, kenapa mobil itu, ini yang pertama ya, kenapa sampai di mobil ini tuh dredeg ya atau bergetar. Nah, ini setelah saya buka, saya lihat kondisi flywheelnya ini permukaannya sudah tidak rata ya, alias bergelombang. Saya simulasikan seperti ini, ketika kanvas kopling terpasang, waktu kita lepas tengah kopling, ini akan mulai berputar ya teman-teman kanvas koplingnya. Jadi permukaan flywheel ini sangat menentukan kondisi putaran pada kanvas kopling. Ketika di sini bergelombang tidak rata seperti ini ya, maka udah bisa dipastikan mobil akan bergetar atau dredeg pada saat setengah kopling di awal ya, baik gigi satu maupun gigi mundur. Inilah yang dialami oleh mobil ini dan ini sudah ketemu penyakitnya. Untuk solusi flywheel dengan kondisi bergelombang seperti ini, kita melepasnya dan bawa ke bengkel bubut ya untuk diratakan. Nah ini sekarang saya sudah lepas dan saya sudah bawa ke bengkel bubut ya. Ini harus dibubut, tujuannya untuk diratakan. Namun harus diperhatikan karena bentuk flywheel tidak semua mobil sama ya. Ada yang rata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi tidak boleh sampai salah dibubut ya saudara-saudara, seperti itu. Ini kondisi setelah selesai dibubut ya, setelah selesai diratakan. Nah inilah kondisinya, flywheelnya sudah rata. Yang saya maksud tadi adalah kondisi flywheel itu tidak selalu sama. Di permukaan sini ya, ada yang lebih tinggi untuk pas dudukan untuk kanvas koplingnya, ada yang lebih rendah, ada yang rata. Kalau ini modelnya kan rata ya, jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rata. Ada yang rata maksudnya ada yang lebih dalam ya, jadi harus disesuaikan. Kalau di sini misalnya bengkel bubutnya kurang memperhatikan, salah bubut misalnya diratakan, tadinya dia tinggi atau dia rendah, itu dampaknya tidak bisa pindah gigi. Karena pada saat kita injak pedal kopling, flywheel itu berputar, kemudian dekrup itu menekan bagian diafragma per tengah itu, maka kanvas kopling tidak bebas ya, jadi seperti itu. Nah ini sudah selesai. Jadi di sini saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Di sini untuk masalah dredegnya itu adalah di flywheel dan di bagian dekrup. Kalau ini sudah kita atasi, masalah bisa dikatakan sudah selesai. Tidak mungkin akan terulang lagi ya, karena sini sudah rata.
Untuk biaya bobot itu sekitar 150.000 ya saudara. Kemudian untuk masalah yang kedua, seperti yang dialami mobil L300 ini ya, itu kalau nginjak kopling itu kaki kirinya terasa pegal, capek karena berat sekali. Itu masalahnya di sini ya, namanya dekrup atau kita sebut juga matahari. Karena bagian tengah, bagian diafragma ini sudah mulai memuai. Itu akan mempengaruhi ya pada sistem kopling. Yang penyebab lainnya bisa juga kalau part yang kita ganti tidak original atau part yang KW ya, jadi berat. Selanjutnya masalah lain atau indikasi bisa kita lihat ciri-ciri kerusakan sistem kopling itu ya, mobil akan kehilangan tenaga. Ya, itu umum banget ya, itu karena kanvas koplingnya sudah tipis. Ya, banyak juga pemilik mobil yang belum tahu tentang hal ini, padahal ini umum sekali ya. Habisnya kanvas kopling karena sering digantung pada saat mobil dalam keadaan tanjakan, mengemudinya kurang benar. Yang selanjutnya ini juga tidak kalah penting ya, ini namanya drag laher. Ini bekerja pada saat kita injak pedal kopling. Drag laher ini akan bergerak maju mendorong bagian diafragma yang ada di dekrup atau matahari, sehingga terkadang pada saat injak kopling mulai ada suara kasar terdengar. Lepas kopling suara kasarnya hilang, injak lagi bunyi lagi. Nah, itu masalahnya di sini. Karena pada saat kita mulai ngopling, drag laher akan bergerak maju lalu berputar. Ya, itu sebabnya kalau bearingnya sampai kekeringan grease atau gemuknya nggak ada, udah pasti akan timbul suara dan lama-lama mobil tidak bisa oper gigi. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi itu, sebaiknya saudara mengganti koplingnya itu satu set saja seperti ini. Nah, ini namanya drag laher yang tadi ya. Kalau kita ngopling itu bunyi, ini ya drag lahernya kita ganti satu set. Jadi baik itu kanvas kopling, dekrup atau matahari, drag laher itu wajib diganti karena umurnya satu kali gitu ya. Misalnya penggantian 2 atau 3 tahun berikutnya kita bisa ganti lagi. Kalau kita misalnya hanya ganti part satu saja, misalnya kanvas kopling kita ganti, yang lama dekrup kita pakai, yang lamanya kita masih pakai gitu, itu nanti bisa dredeg atau bisa menimbulkan masalah baru karena istilah bengkel tidak senyawa ya, seperti itu. Jadi dan jangan lupa kalau pada saat kita sudah bongkar kopling setnya itu, yang terutama teman-teman wajib periksa flywheel ya, atau roda gila atau kata lainnya gigi gendeng. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi di awal yang membuat mobil itu bergetar. Karena kalau misalnya kita tidak mengecek kondisi flywheelnya, misalnya flywheelnya itu masih bergetar, maksudnya masih gelombang, bisa menimbulkan masalah getar ya atau dredeg. Itu percuma saja kita ganti kopling yang baru, kopling set baru walaupun original itu nggak ada pengaruh, tetap akan dredeg seperti itu. Kemudian kalau saat turun transmisi, karena untuk ganti kopling set keperluannya ya, jangan lupa juga sekalian cek engine mounting gearbox ya saudara-saudara, seperti itu. Supaya pekerjaan kita bagus, hasilnya bagus, dan mobil akan kembali normal ya, dipakainya enak lagi. Seperti ini sudah selesai ya saudara-saudara. Sekarang ayo kita lihat bagaimana hasilnya. Ini sudah saya terap semua, sudah selesai, dan inilah penjelasan saya untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, sebagai teman-teman sebagai pemilik mobil manual, sedikit ini bisa membantu kita mengetahui ya kerusakan pada sistem kopling mobil manual. Oke. Gas ya. Nyala. Kita tunggu sebentar karena masih dingin mesinnya, baru kita tes. Ini beres ya. Coba injak kopling masuk gigi ya. Wih, mantap. Ini koplingnya empuk banget. Empuk banget koplingnya. Coba tes ya.
Wih, halus, mantap. Nah, ini getar-getarnya langsung hilang, udah nggak ada lagi getar-getarnya. Wih, langsung mantap, cakep. Baik saudara-saudara, sampai di sini video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif teman-teman. God bless.